Saya Imam Markus Petrus. Saya Raja Markus Petrus. Para pemirsa YouTube, hari ini saya berbicara secara terus terang tentang angka 666. Hari ini saya berbicara terus terang tentang antikristus. Melalui video ini, saya secara terus terang saya mengatakan bahwa tokoh antikristus, tokoh angka 666 itu adalah sebagai berikut. Pertama, tokoh antikristus adalah seorang pemimpin gereja Kristen Protestan yang berbahasa roh tetapi menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10, kemudian menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat 11. Itulah tokoh antikristus yang sebenarnya. Lalu yang kedua, angka 666 disahkan, angka 666 diresmikan pada saat gereja Kristen Protestan menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10, kemudian gereja Kristen Protestan menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat 11. Jika gereja Kristen Protestan menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10, kemudian menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11, maka pada saat itulah
angka 666 disahkan, diresmikan. Lalu yang ketiga, manusia yang menerima angka 666 otomatis menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10. Kemudian menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat 11. Sebaliknya, orang yang manusia yang menolak angka 666 otomatis menerima Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10, kemudian menerima Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11. Saya ulangi, manusia yang menerima angka 666 otomatis menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10, kemudian menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat 11. Sebaliknya, manusia yang menolak angka 666 otomatis menerima Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10, kemudian menerima Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat 11. Lalu yang keempat, gereja Kristen Protestan saat ini sudah banyak yang menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10. Khususnya gereja Kristen Protestan yang beribadah pada hari Minggu dan yang berbahasa roh kebanyakan sudah menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Apa buktinya? Buktinya adalah begini. Pengajaran mereka mengajarkan bahwa keselamatan itu diperoleh melalui iman kepada Tuhan Yesus HaMasyiach ditambah dengan berbuat baik. Buktinya mereka mengajarkan bahwa kebenaran itu diperoleh melalui iman kepada Tuhan Yesus HaMasyiach ditambah dengan berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Misalnya mereka katakan bertobat, jaga kekudusan,
kalau Anda hidup di dalam dosa, jika Anda berbuat dosa pada waktu Tuhan Yesus HaMashiach datang kedua kali, maka Anda tidak terangkat. Walaupun Anda percaya kepada Tuhan Yesus HaMashiach. Nah, ini berarti sudah menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Ini alasan kenapa dalam Matius pasal 7 ayat 21 hingga 23 itu banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, melakukan banyak mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, "Inyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu." Lah kenapa Tuhan tidak mengenal mereka, padahal mereka berseru Tuhan, Tuhan? Karena yang tadi saya katakan itu, ajaran mereka mengatakan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman kepada Tuhan Yesus HaMashiach ditambah dengan perbuatan baik yang mereka lakukan seperti bertobat, hidup kudus, dan lain sebagainya. Karena mereka mengajarkan bahwa kebenaran diperoleh melalui iman kepada Tuhan Yesus HaMashiach ditambah dengan perbuatan baik yang mereka lakukan, misalnya dengan jalan bertobat, jaga kekudusan. Ya, misalnya bertobat dari contoh stop merokok, stop minum minuman keras. Ya seperti itulah. Makanya banyak orang menyangka bahwa dengan berhenti merokok mereka selamat, dengan berhenti minum mabuk mereka selamat, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kalangan orang gereja Kristen Protestan sekarang ini tidak punya kepastian selamat. Buktinya ketika pendeta mereka berkhotbah ya tentang antikristus, lalu menakut-nakuti jemaat tentang kalau Anda tidak hidup kudus, kalau Anda berbuat dosa pada waktu Tuhan Yesus HaMashiach datang, maka Anda tidak terangkat. Lalu kemudian jemaatnya maju ke depan altar kor, lalu mereka menangis, jemaat menangis bilang begini, "Tuhan tolong supaya pada waktu Engkau datang saya jangan tertinggal." Nah, kata-kata orang yang berdoa bahwa Tuhan tolong supaya pada waktu Engkau datang saya jangan tertinggal, ini menunjukkan bahwa orang-orang ini tidak punya kepastian keselamatan. Ya. Saya dengan tegas berkata kepada Anda yang menyaksikan video ini. Ya. Bahwa perbuatan dosa yang kita lakukan itu tidak membatalkan keselamatan yang kita peroleh. Misalnya, pada waktu Tuhan Yesus HaMashiach datang kedua kali di awan-awan, pada saat Tuhan Yesus HaMashiach datang kedua kali, saya sementara berbuat dosa. Apakah saya tidak terangkat? Pada waktu Tuhan Yesus HaMashiach datang kedua kali, saya pasti terangkat ke sorga, walaupun pada saat Tuhan Yesus HaMashiach datang, saya sedang berbuat dosa. Tapi saya pasti terangkat. Wah, apakah ini berarti saya menyetujui perbuatan dosa? Sama sekali tidak. Karena apa? Walaupun saya terangkat, tetapi saya rugi di sorga pada waktu pengadilan Kristus. Ya, pengadilan Kristus ini adalah suatu pengadilan bukan untuk menentukan masuk surga atau neraka, tidak. Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus HaMashiach sudah pasti masuk surga. Pengadilan Kristus ini untuk beroleh upah. Jadi saya rugi di surga. Ya, saya masuk surga, tapi saya rugi karena apa? Pada waktu Tuhan Yesus HaMashiach datang, saya sementara melakukan dosa. Semoga Anda paham.
Dan jangan dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang menekankan kekudusan seolah-olah perbuatan kudus itu adalah persyaratan keselamatan. Omong kosong. Ya. Stop dengan penglihatan-penglihatan palsu kalian itu. Stop dengan kata-kata kalian yang mengatakan bahwa Tuhan berpesan kepada saya. Pesan Tuhan tahun sekian, tahun sekian. Omong kosong kalian semua itu. Kalian tidak membawakan Injil keselamatan. Ya. Makanya dikatakan bahwa mereka itu berkanjang pada rupa-rupa penglihatan, tapi tidak berpusat kepada Kristus. Lalu bagaimana dengan vaksin COVID-19? Apakah vaksin COVID-19 ini mengandung angka 666? Sama sekali tidak. Vaksin COVID-19 ini tidak mengandung angka 666. Kenapa? Sudah saya katakan berulang-ulang di video saya yang sebelumnya bahwa angka itu dipasang di dahi atau tangan kanan. Jadi kalau Anda divaksin di tangan kiri, berarti itu bukan angka 666. Karena angka 666 itu ditaruh di dahi atau tangan kanan. Ya, baca baik-baik, tangan kanan, tangan kanan, tangan kanan. Bukan tangan kiri, bukan tangan kiri, bukan tangan kiri. Jadi kalau Anda divaksin di tangan kiri, itu sudah jelas bahwa tidak mengandung angka 666. Lalu apa gunanya vaksin? Kalau tidak mengandung angka 666, lalu kenapa banyak orang Kristen ketakutan dengan vaksin COVID-19 ini? Ya, Tuhan tidak berpesan kepada saya dan Tuhan tidak mengatakan apa-apa tentang kepada saya tentang vaksin COVID-19 ini. Ya, jadi saya katakan kemungkinan, ya, ingat kata-kata saya ini, kemungkinan, bukan pasti ya, kemungkinan vaksin COVID-19 ini adalah alat pelacak. Alat pelacak untuk apa? Alat pelacak untuk ini. Pada saat angka 666 yang sesungguhnya diberlakukan, lalu kemudian Anda yang sudah divaksin dengan vaksin COVID-19, Anda menolak angka 666 itu, kemudian Anda lari, Anda bersembunyi di dalam tanah, di dalam goa, di lubang batu, dan sebagainya, maka Anda mudah dilacak keberadaan Anda. Itulah sebabnya dikatakan di kitab Wahyu bahwa orang yang menolak angka 666 itu dibunuh. Nah, jadi kemungkinan, ya, saya tidak katakan pasti karena Tuhan tidak berpesan kepada saya, ya, seperti kebanyakan orang itu, ya. Saya katakan kemungkinan, ya, bukan pasti. Kemungkinan vaksin COVID-19 ini adalah alat pelacak untuk melacak keberadaan orang-orang yang nantinya menolak angka 666 yang sesungguhnya. Karena apa? Mereka bisa tahu keberadaan Anda di mana, ya, karena cairan sudah ada dalam tubuh Anda. Jadi kemanapun Anda lari dan bersembunyi, Anda pasti ketahuan. Ya. Jadi saya pikir demikian. Jadi video ini sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak berpesan kepada saya. Saya berpatokan pada firman Tuhan. Lalu kapan angka 666 ini diberlakukan? Hanya Tuhan yang tahu, ya. Jadi Tuhan tidak berpesan kepada saya. Hanya kemungkinan, mungkin, bukan pasti, ya. Mungkin tahun 2030 Masehi ini angka 666 diberlakukan.